Di sekolah kami, setiap hari ada saja kegiatan seru untuk menjaga bumi kita ini. Dari kebiasaan kecil yang kami lakukan bersama, kami belajar bahwa lingkungan yang sehat dimulai dari diri kita sendiri. Membawa botol minum sendiri saat kami memilah sampah dan ikut serta dalam balapan berkah. Kita bukan cuma menjaga sekolah tetap bersih, tapi juga membantu alam tetap indah. Lebih dari sekedar kebiasaan, ini adalah bukti bahwa kita, anak-anak, bisa jadi pahlawan lingkungan. Yuk kita terus jaga kebiasaan baik ini. Karena dari langkah kecil kita akan tumbuh perubahan besar bagi bumi tercinta. Dan kebiasaan baik bisa dimulai dari mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya. Hari ini hari apa anak-anak? Kamis. Biasanya kalau di hari Kamis kita ada apa di sekolah kita? Sampah. Baik, sekarang Bu Lisi akan panggil duta sampah. Silakan duta sampah. Ada yang berbeda di sekolahku nih. Setiap Kamis pagi, sebelum memulai pembelajaran, duta sampah akan berkeliling membantu mengumpulkan sampah daur ulang yang teman-teman bawa dari rumah atau sekitar sekolah. Setelah semua sampah dari setiap kelas terkumpul, duta sampah akan membawanya ke bank sampah yang terletak di samping sekolah. Oke teman-teman, sampahnya hari ini sudah terkumpul, terima kasih. Tapi untuk hari ini kebanyakan gelas plastik, kalau bisa besok-besok minumnya menggunakan tumbler. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Kamis kami merasa bangga karena bisa berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oh iya, aku juga terpilih loh menjadi duta sampah di sekolah. Tapi di bank sampah ini bukan cuma duta sampah saja yang bertugas. Mulai dari siswa hingga orang tua kami juga ikut berpartisipasi. Datang dengan kompak untuk membantu memilah sampah dan menimbang jumlahnya. Sampah yang terkumpul dari setiap kelas jenisnya beragam sekali. Seperti botol plastik, kertas, kardus, dupleks, dan bahkan beling. Halo teman-teman, tadi kita habis mengolah sampah. Dan kita di sekolahan aku setiap hari Kamis, ibu-ibu sedang mengelola sampah. Dan kita sedang mengantri untuk menimbang. Semua sampah ini lalu dipilah di bank sampah sekolah, tempat kami menabung sampah yang nanti akan diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Program bank sampah di sekolahku punya nama yang keren loh, yaitu Balapan Berkah. Balapan sendiri adalah singkatan dari Bank Sampah Batu Ampar 08. Dan harapannya, bank sampah ini bisa memberi berkah bagi kami semua. Tak hanya sekadar mengumpulkan sampah, tapi kami juga diajarkan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Ternyata, dampak positif dari bank sampah ini cukup besar. Kami jadi lebih paham bagaimana sampah yang awalnya dianggap sampah bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat. Ini juga mendukung program sekolah kami yang semakin sadar lingkungan.
Sekolah kami bahkan mulai menerima minyak jelantah yang semakin menambah daftar sampah yang bisa didaur ulang. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Dan aku senang bisa menjadi bagian dari perubahan positif itu. Rasanya bangga banget bisa menjadi bagian dari bank sampah yang penuh berkah ini. Assalamualaikum anak-anak hebat, selamat datang dan istirahat. Keragunan memberi petia jalan sedikit terhadap macan. Kalau kita habis makan, jangan lupa jaga kebersihan. Pastikan setelah makan tidak ada sampah yang berserakan. Terima kasih. Di sekolahku, kami punya banyak cara seru untuk mengurangi sampah plastik. Setiap hari setelah bel istirahat berbunyi, akan ada teman yang membacakan pantun lucu dan mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan. Selain itu, di SDN Batu Ampar 08, kami juga dibiasakan untuk membawa bekal makanan dari rumah. Selain mengurangi sampah plastik dari bungkus makanan, bekal dari rumah juga lebih sehat dan bergizi kan? Jadi selain menjaga lingkungan, tubuh kita juga jadi lebih kuat dan bertenaga. Nah, kalau kebetulan ada yang tidak membawa bekal, tenang saja, sekolahku punya kantin ramah lingkungan. Kami dibiasakan membawa wadah sendiri kalau mau jajan, supaya tidak ada sampah plastik berlebih. Tapi kalau lupa, jangan khawatir. Kantin sekolah juga sudah menyediakan wadah makan yang bisa dipakai berulang kali. Jadi tetap minim sampah kan? Karena di sekolahku sudah ada bank sampah, sampah plastik dari bungkus makanan yang masih ada pun bisa dikelola dengan baik. Bahkan sampah organik seperti sisa makanan juga tidak terbuang sia-sia. Kami mulai mengolahnya menjadi kompos agar bisa bermanfaat lagi. Tapi tentu saja, lebih baik kita menghabiskan makanan kita ya. Dari kebiasaan di sekolah, kami belajar bahwa menjaga lingkungan itu mudah dan menyenangkan. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini, kami bisa membuat perubahan besar untuk bumi kita. Tadi kalian makanannya habis gak? Habis, karena tadi dari rumah aku belum makan. Kalau kamu Aika? Aku nggak habis, saya tadi pagi aku sudah sarapan. Kalau tadi makanan kalian gak habis ditaruh mana? Kompos lah. Karena di sekolah kita sudah punya kompos. Kalau makanan kita tidak habis, kita bisa taruh makanan kita di tempat kompos. Pagi. Luar biasa. Ada yang tahu nggak kegiatan kita hari ini ngapain? Makan bersama. Disuruh bawa apa ya? Nasi, telur, buah. Baik. Ada yang tahu nggak tujuan kita untuk makan bersama ini buat ngapain? Buat kesehatan. Baik, tujuan kita untuk program makan sehat ini yaitu untuk menjaga tubuh kita agar sehat. Kira-kira tadi udah pada sarapan belum? Sudah. Baik. Program yang akan kita laksanakan akan kita jalankan setiap hari Selasa. Pak Ugi, saya mau bertanya, buat apa sih kita makan sehat? Nah, tujuannya yaitu satu, agar kalian paham nih edukasi bahwa kita itu sebagai manusia, apalagi dengan usia kalian, perlu nih makan makanan yang sehat. Setiap 2 minggu sekali, sekolahku punya pembiasaan seru, makan sehat bersama. Aku dan teman-teman membawa bekal bergizi dari rumah, seperti sayur, buah, nasi, dan lauk sehat. Kami makan bersama-sama sambil mendengarkan cerita dari guru tentang manfaat makanan sehat. Sekolahku punya alasan penting kenapa kami membiasakan makan sehat.
Aku dan teman-teman perlu tahu bahwa makanan yang kita makan berpengaruh besar pada tubuh kita. Tapi namanya juga anak-anak, aku masih senang mengonsumsi makanan instan. Padahal makanan itu belum tentu baik untuk kesehatan. Karena itulah sekolahku ingin kami terbiasa mengonsumsi real food, yaitu makanan alami yang lebih bergizi. Selain itu, sekolah juga ingin mendukung program pemerintah dalam mencegah stunting sejak dini. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga soal kesehatan dan kecerdasan kita di masa depan. Makan makanan sehat bisa membuat tubuh lebih kuat, pikiran lebih cerdas, dan semangat belajar makin tinggi. Bukan cuma saat jadwal makan sehat, sekolahku juga bekerja sama dengan kantin agar tidak menjual makanan siap saji. Jadi kalau jajan di sekolah, aku bisa memilih makanan yang lebih sehat. Guru-guruku juga sering menjelaskan kandungan makanan yang baik untuk tubuh. Jadi aku tidak hanya makan, tapi juga tahu manfaatnya. Sekolahku tetap menyarankan kami membawa bekal sendiri, meskipun bukan jadwal makan sehat bersama. Karena makanan dari rumah pasti lebih bersih, sehat, dan bergizi. Sekolahku ingin kami terbiasa makan makanan yang baik untuk tubuh, bukan hanya makanan instan yang cepat saji. Apalagi membawa bekal juga bisa mengurangi sampah plastik dari bungkus makanan. Jadi selain sehat, kami juga ikut menjaga lingkungan. Dengan membiasakan makan sehat, aku dan teman-teman bisa tumbuh lebih kuat dan pintar. Dan lagi-lagi, kalau ada makanan tersisa, harus dikumpulkan untuk dibuat kompos. Bersama Duta Lingkungan SDN Batampar 08 Pagi. Kalian sudah tahu belum ekobrik itu apa? Kalau tidak tahu, mari kita lihat bareng-bareng. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu tentang ekobrik ya. Tapi buat yang belum tahu, tenang saja. Yuk kita belajar bersama tentang ekobrik dan cara membuatnya. Jadi, ekobrik adalah salah satu cara kreatif untuk mengolah sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Ekobrik dibuat dari botol plastik yang diisi penuh dengan sampah plastik sampai padat. Kalau sudah penuh dan padat, botol ini bisa digunakan sebagai bata ramah lingkungan. Kata ekobrik sendiri berasal dari dua kata, yaitu eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata. Kenapa sih kita harus padat? Iya sayang, botol ini harus padat dan terisi penuh dengan plastik-plastik agar nanti bisa kita buat seperti meja, kursi, dan lain-lainnya biar tidak mudah rapuh, mudah penyok. Gitu sayang, harus kuat. Ternyata ide ekobrik ini berasal dari pasangan suami istri, Russell Mayer dari Kanada dan Ani Himawati Mayer dari Indonesia loh. Mereka pertama kali menciptakannya di Filipina sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik. Wah, sangat inspiratif ya. Nah, teman-teman, yang aku dudukan ini terbuat dari ekobrik yang dibuat dari sekolahan saya. Ini ekobrik dibuat dari sampah plastik dan dimasukkan ke dalam botol plastik dan digabungkan seperti ini teman-teman. Dan biar jadi cantik, kita ditambah alas, jadi empuk dan enak. Kalau di sekolahku, ekobrik dimanfaatkan untuk membuat kursi yang aku duduki ini, meja untuk membaca di perpustakaan, dan juga digunakan untuk hiasan nama sekolahku. Ekobrik bukan hanya sekadar cara mengurangi sampah plastik, tapi juga cara untuk berkreasi dan peduli terhadap lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita lagi mau ngapain ya? Iya, membuat ekoprint. Kita akan praktek ekoprint kedua kalinya, betul? Betul. Kita praktek ekoprint. Kalau kemarin kita sudah praktek dengan membawa tumbuhan yang ada di rumah, ya enggak? Iya. Kali ini kita akan praktek membuat ekoprint dengan tumbuhan yang ada di mana? Di sekolah. Apakah hari ini sudah membawa peralatan, alat, bahan, dan medianya? Sudah. Langsung mulai saja ya. Silakan siap-siap. Ya. Bu Siti hitung dari hitungan mundur ya. 3, 2, 1, mulai. Kami sudah bawa dong, Bu, karena kami sangat bersemangat sekali. Apakah kamu sudah pernah mencoba ekoprint, teman? Bunga dan daun di sekitar kita bisa dijadikan hiasan cantik di kain loh. Semakin banyak jenis bunga dan daun yang kita gunakan, semakin indah hasilnya. Caranya mudah. Pertama, kami memilih daun dan bunga dengan warna yang menarik, lalu menatanya di atas kain putih. Setelah itu, kami mengetuk-ngetuknya dengan palu kecil agar warna alami dari daun dan bunga berpindah ke kain. Seru sekali melihat warna-warna mulai muncul di kain. Setelah warnanya terlihat, kami menunggu kain hingga kering. Agar warna lebih tahan lama, kain harus direndam dalam air tawas. Setelah itu dijemur hingga benar-benar kering. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan karya seni dari alam tanpa merusaknya. Wah, rasanya ingin mencoba lagi dengan bunga dan daun yang berbeda. Kita ingin membuat ekoenzim bersama Duta Lingkungan SDN Batongpar 08 Pagi. Kak Dani, apa sih bahan-bahannya untuk membuat ekoenzim? Kasih tahu dong ke teman-teman. Untuk membuat ekoenzim hanya butuh 3 bahan, yaitu kulit nanas, gula merah, dan air matang. Ayo Kak, buruan membuat ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan ajaib yang bisa digunakan sebagai pembersih rumah, pupuk alami, bahkan pestisida yang ramah lingkungan loh teman. Teman-teman, ini gula merah selesai nih. Tata sama Asma tolong bantuin, tolong masukin kulit nanas ini ke galon ini ya. Oke. Salah satu bahan utama dalam ekoenzim adalah kulit nanas, karena kulit nanas mengandung mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Selain itu, kulit nanas juga bisa membunuh kuman dan bakteri. Kita juga butuh gula dalam proses pembuatan ekoenzim, karena gula ini berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme yang ada di dalam campuran. Dengan adanya gula, proses fermentasi bisa berjalan dengan baik hingga terbentuklah cairan ekoenzim yang siap digunakan. Nah teman-teman, sekolah aku membuat ekoenzim sejak 3 tahun yang lalu loh. Nah seperti ini teman-teman, kalau ekoenzim sudah jadi, ini bisa digunakan untuk pupuk dan bisa untuk membersihkan lantai. Tahukah teman, ekoenzim bisa digunakan untuk membuat sabun juga loh. Sabun dari ekoenzim lebih ramah lingkungan dibandingkan sabun biasa. Sabun ini bisa dipakai untuk mencuci piring, baju, mandi, bahkan sebagai sampo, obat kumur, pasta gigi, dan juga hand sanitizer.
Wah, serbaguna sekali ya. Di sekolahku, kegiatan ramah lingkungan semakin seru sejak kedatangan komunitas River Ranger. Mereka mengajarkan kami cara menjaga alam dengan cara yang paling sederhana, termasuk membuat ekoenzim. Karena itu, kami terus melanjutkan kebiasaan baik ini. Dengan membuat ekoenzim, kita tidak hanya mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang berguna, tapi juga ikut menjaga lingkungan. Di sekolahku, aku dan teman-teman tidak hanya dibiasakan menjadi pahlawan lingkungan, tapi juga bisa mengasah bakat kami. Setiap anak punya keistimewaan masing-masing, dan sekolah mendukung kami untuk berkembang. Salah satu temanku, Adelinda Nes, sudah mengukir prestasi di bidang fighter dan seni silat. Keren banget kan? Nizam juga tidak kalah hebatnya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Dan itu membuatku semakin termotivasi untuk mengejar impianku juga. Kebiasaan baik yang diajarkan di sekolah bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tapi juga mengajarkan kami untuk menjadi orang yang berbudi baik, berprestasi, dan berguna bagi banyak orang. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, jika dilakukan terus-menerus, bisa membawa perubahan besar. Kalau kamu sudah punya kebiasaan baik, tetap lanjutkan ya teman. Karena dari hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini, kita bisa menjadi orang hebat di masa depan.